Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dirangkai salam semoga senantiasa tercurah limpah ke baginda alam insan teladan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian Ramadan yang alhamdulillah telah berkenan hadir guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Rosyihon Anwar MAG, Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil topik Ramadan bulan kemenangan. Bagaimana kita bisa cara meraih kemenangan agung Fauzan Adima di bulan Ramadan. Juga pada kesempatan kali ini juga akan seyogianya akan didampingi oleh Bapak Haji Ciput Gatot Agus Saksono. Dikarenakan berhalangan, insya Allah akan berkenan untuk menggantikan Bapak Haji Sumarna sebagai Ketua DKM Darul Ihsan. Agar kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah, mari kita niatkan ta'lim dan iktikaf, dan kita mulai dengan membaca Ummul Quran. Ala hadihinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Haji Sumarna untuk memberikan pengantar pada kajian kali ini. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Darul Ihsan yang Allah muliakan, tidak terasa kita sudah di hari pertengahan mungkin ya gitu ya, kira-kira di tanggal 15-an lah gitu ya hari ini tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal Ramadan kita dari tanggal 1 sampai hari ini dan juga sampai berakhir, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapatkan Idul Fitri gitu ya. Jamaah Darul Ihsan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini yang akan membawakan ceramah yaitu Rektor UIN Sunan Gunung Jati, yaitu Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosyihon Anwar. Alhamdulillah beliau sudah berada di sini. Seyogianya pengantar ini adalah sama Pak Haji Ciput Gatot Agus gitu ya, cuman beliau berhalangan, jadi mohon maaf kami sebagai badalnya. Seperti yang disampaikan oleh tadi oleh MC bahwa temanya pada siang ini adalah cara meraih kemenangan yang agung. Mari kita simak apa saja kira-kira untuk bagaimana cara untuk meraih kemenangan yang agung ya.
apakah untuk pria ataupun wanita sama atau tidak, tapi nanti kita simak saja. Untuk itu kepada Bapak Rektor kami dipersilahkan. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon perkenan Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Rosyan Anwar MAG untuk mengisi kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan yang saya hormati, saya banggakan, kita sekarang sudah berada di hari ke-15 Ramadan. Berarti setengah perjalanan kita menuju hari kemenangan, insya Allah. Kita sedang di tengah-tengah perjuangan untuk mencapai kemenangan yang agung. Nanti ketika kita berada di hari raya Idul Fitri, dan insya Allah tahun ini semua ormas bersepakat, tidak ada perbedaan bahwa hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Insya Allah tidak ada perbedaan. Yang berbedanya itu biasanya Masehinya. Ketika kita berada di hari raya Idul Fitri, biasanya ucapan yang paling populer yang kita tuliskan dalam medsos, dalam ucapan-ucapan selamat atau ketika kita berjumpa dengan sesama kita, ungkapannya adalah minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, dan seterusnya. Minal aizin wal faizin ini ungkapan selebrasi jamaah semuanya. Artinya minal aizin itu sebenarnya doa, ya, doa. Minal aizin semoga kita kembali, wal faizin semoga kita menang. Nah, pertanyaannya kembali dari mana? Memang habis dari mana kok kembali gitu ya? Lalu menang, memang habis perang gitu kok ada menang segala kan gitu. Perasaan nggak ada perangnya di Ramadan ini ya, biasa-biasa aja. Perangnya itu di mana? Terus dari perjalanan mana sehingga kita harus kembali? Tafsirnya banyak hadirin, tapi kira-kira aidin kita kembali kepada kefitrahan kita, kecenderungan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Karena manusia itu awalnya kan dari Allah, kemudian diturunkan ke bumi. Di bumi ini kemudian ada yang belok-belok, itulah kira-kira ya, ada sedikit-sedikit itu ya. Lalu kemudian Ramadan ini mengembalikan kepada jalur yang tepat menuju Allah, jalan menuju Allah. Itu maksud kembali. Bagaimana cara kembalinya? Ya banyak, bertobat, beristighfar, bersedekah. Itu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Lalu kemudian menangnya, menang dari apa? Menang dari peperangan. Karena ada yang mengatakan sesungguhnya Ramadan juga sebagai bulan latihan, syahrul riyadhah, latihan untuk menghadapi tantangan di dunia ini. Nah, yang namanya training itu kan keputusannya ada dua. Kita sudah terbiasa training itu. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus, kan begitu yang namanya training itu. Cuman bedanya kalau training yang diselenggarakan oleh kantor itu ada sertifikatnya, sehingga tahu itu lulus. Misalnya lulus training ini skor sekian atau apalah gitu.
Nah ini yang ikut training Ramadan itu nggak ada sertifikatnya, nggak ada ijazahnya. Enaknya sih memang demikian, nanti di akhir Ramadan itu ada pengumuman, ada sertifikat gitu, turun gitu. Kan kayaknya keren gitu ya Bapak Ibu sekalian. Anda lulus training Ramadan skornya sekian gitu. Ini nggak tahu ini kita lulus apa enggak. Cuman kata para ulama, lulus dan tidaknya kita di Ramadan itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan di Ramadan dan apa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Nah ini topik hari ini, Ramadan bulan untuk meraih kemenangan. Jadi kemenangannya mungkin belum dapat, nanti kita dapatnya di bulan Syawal. Jadi belum mengucapkan minal aidin wal faizin. Kita masih dalam proses untuk mencapai kemenangan, dalam proses untuk menuju kemenangan. Dan cita-cita kita bersama sebagai umat yang beragama itu kan mendapatkan kemenangan. Itu kan doa yang kita panjatkan setiap hari itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu identik dengan kebahagiaan. Setiap kita ini pasti mengejar kebahagiaan. Apa yang kita lakukan selama ini tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana supaya indeks kebahagiaan kita itu meningkat. Tentu kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang ideal di dunia dan akhirat. Ini saya kira waktunya kan sebentar. Ini saya dapat ada beberapa catatan. Ini bergoyang-goyang, Pak. Bikin mata tambah puyeng. Tapi kalaupun tidak goyang-goyang tetap nggak kelihatan ya. Jadi tulisannya sengaja dibuat kecil, kira-kira. Biasanya kalau orang sedang berpuasa itu pandangannya tajam, pikirannya jernih. Yang kecil pun yang jauh pun bisa kelihatan. Kemenangan sejati beragama adalah titik start meraih kemenangan. Konsep agama, kalau kita mau berbahagia ya dari agama. Orang mungkin tanpa agama bisa berbahagia, tapi kebahagiaannya kebahagiaan yang semu. Orang tanpa agama mungkin bisa, tapi kebahagiaannya kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, harus dari agama. Bisa tanyakan kepada banyak orang, kebahagiaan itu mereka dapatkan ketika mereka berinteraksi dengan agama. Bayangkan ketika kita mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan, lalu uang itu kita gunakan untuk memberi makan dengan keluarga, lalu kemudian kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Di situ kita mendapatkan kebahagiaan. Contoh yang paling sejati adalah ketika kita melakukan umroh berjamaah. Ekspresi kebahagiaannya luar biasa kelihatan, melebihi kebahagiaan ketika pergi ke tempat-tempat rekreasi lain. Bapak sudah merasakan, kita sudah merasakan ketika dipoto bersama keluarga di depan Ka'bah, itu kebahagiaannya melebihi dari kebahagiaan yang lain. Pasti kita akan meneteskan air mata. Itu kayaknya sudah rumus yang sudah umum. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati harus bersama dengan agama. Kemenangan sejati adalah kemenangan dunia dan akhirat. Cita-cita dulu saya ingat Telkom itu visinya hidup mati masuk surga ya. Dulu sebelum karena saya sudah lama juga ikut ngebina dengan Pak Haji di mana ini generasi al-mutaqaddimin. Dulu cita-cita Telkom itu mati masuk surga. Cuman persoalannya kan susah diukurnya ya kalau visi. Gimana ngukurnya? Nanti mungkin sudah kumpul di surga semua, nanti baru bisa diukur.
Ini cita-cita yang bagus, bahkan bukan hanya visi Telkom, visi kita bersama itu semua pengen masuk surga. Itu artinya visi yang kita kejar, visi kehidupan ini adalah kita kemenangan di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita hanya mengejar kebahagiaan dunia saja, Al-Quran sering mengatakan, kalau Anda mau mengajar dengan berbagai redaksi, kalau Anda ingin mengejar kehidupan dunia, ya kejarlah, Anda pasti akan dapat. Tapi Anda enggak akan dapat kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau Anda mau mengejar dua-duanya, jadikanlah pengejaran di dunia ini sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan di akhirat. Kenapa? Logika Al-Quran, kalau kita mengambil kebahagiaan dunia saja, kemenangan dunia saja, itu bodoh. Kenapa? Karena kebahagiaan dunia itu sebentar, sementara kebahagiaan di akhirat itu abadi, bahkan tidak selesai-selesainya. Paling lama kita punya usia 60 sampai 70 tahun. Kebahagiaannya dibandingkan dengan umur akhirat tentu tidak sebanding. Maka kita harus mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, kemenangan di dunia dan akhirat. Nah sekarang bagaimana cara mendapatkan kemenangan itu untuk hal lain. Siapa pemenang itu dalam menurut Al-Quran? Siapa pemenang itu? Jadi kalau hurufnya kecil ini hanya simbol saja, menunjukkan saya serius bikin materi. Siapa pemenang menurut Al-Quran? Pertama, orang-orang yang menang itu tentu menang di dunia dan akhirat adalah orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwanya ya, di jalan Allah. Ada teks Al-Qur'annya di sini dalam surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan seterusnya. Orang yang pemenang itu adalah orang yang beriman. Jadi kita sebenarnya begitu beriman itu sudah ada kemenangan. Cuman kemenangan itu ada kemenangan yang minor, ada kemenangan yang mayor, yang besar. Kemenangan yang mayor itu ya tentu kemenangan ketika kita berhadapan dengan Allah dan kita masuk surganya Allah. Lalu kemudian berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu apa? Banyak sekali bentuknya. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dengan pekerjaannya dengan pekerjaan kita bisa berjihad di jalan Allah. Lalu kemudian dengan harta dan jiwa. Ada yang berjihad dengan harta, ada yang berjihad dengan jiwa. Siapa lagi yang menjadi pemenang itu menurut Al-Quran? Pemenang itu adalah orang yang senantiasa bersabar atas segala sesuatu, yang memiliki kecerdasan emosi. Ini ada dalam penjelasan Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 111. Kemudian siapa lagi orang yang bersabar? Orang yang bersabar adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, takut dan takwa kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, nah ini yang mendapatkan kebahagiaan yang sejati adalah orang yang menang itu adalah orang yang menghuni surga. Jadi kalau kita belum sampai kepada finish di surga, belum ada kunci surganya gitu ya, belum ada denah kita di mana di surga, nah, kita belum mendapatkan fauzan azimah tadi itu, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Jemaah semuanya, ternyata bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan itu memiliki kriteria seperti yang tadi dijelaskan oleh Al-Quran, yang berjihad, yang bersabar, kemudian yang bertakwa, penghuni surga. Ini 4 pemenang mendapatkan tiket kemenangan itu semuanya ada di bulan Ramadan. Jadi makanya pantas kalau tema kita ini, marilah kita raih kemenangan besar dengan Ramadan. Coba kita lihat
Ramadan adalah proses hijrah. Tadi kan orang pemenang itu adalah orang yang hijrah. Ramadan adalah proses hijrah. Hijrah itu artinya move on atau bergerak dari satu kondisi ke kondisi yang lain, itu hijrah. Setiap kita ini sesungguhnya melakukan proses hijrah, cuman ada yang hijrahnya itu kuantumnya cepat gitu, ada yang berproses secara melambat. Tetapi percayalah setiap kita ini pasti melakukan hijrah. Jadi Ramadan adalah proses hijrah. Saya menarik dengan satu teori yang dikembangkan oleh psikologi perkembangan, Bapak Ibu sekalian. Katanya, ini teori ini saya dengar dulu waktu saya masih kuliah. Kira-kira teori ini mengatakan habit, kebiasaan itu aktivitas akan menjadi habit, menjadi terbiasa kalau kita mencoba melakukannya secara berturut-turut selama 40 hari. 40 lah, 30 bulan, 40 hari lah kira-kira begitu ya. Itu artinya kalau kita mau terbiasa untuk bangun malam, melaksanakan sholat tahajud, ini kira-kira ibu-ibu bapak sekalian tahajudnya istiqomah atau tidak? Ya, kalau istiqomah alhamdulillah. Kalau yang tidak istiqomah, coba resep dari teorinya selai perkembangan, 40 hari biasakan setiap hari, tidak berhenti, insya Allah kesananya menjadi habit, menjadi biasa. Ini di bulan puasa ini kita melakukan banyak satu kebaikan secara beruntun, nggak henti-henti. Coba pertama, kita berpuasa menahan lapar dan haus, itu kan setiap hari. Lalu kemudian kita tadarus setiap hari, kita berjamaah taraweh setiap hari, baca Quran setiap hari. Ini kalau kita lakukan secara rutin 30 sampai 40 hari, itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau sudah habit, orang yang biasanya baca Quran nggak enak. Orang biasanya qiyamul lail, waduh, begitu masuk kantor itu gelisah terus. Kenapa gelisah? Duh, mohon maaf, tadi malam saya nggak tahajud gitu. Wah, hebat, keren tuh. Gelisahnya karena nggak tahajud. Yang dikhawatirkan itu habitnya itu keburukan. Kalau orang sudah biasa tidak sholat gitu, mungkin sehari nggak sholat fardu maksudnya, aduh merasa nggak enak gitu. Tapi kalau berturut-turut selama 30 hari 40 hari jadi biasa dia nggak sholat, itu habit yang membahayakan. Kalau kita sudah habit dalam satu kebaikan, ya alhamdulillah. Tapi kalau habitnya dalam keburukan, nah ini saya kira yang sangat membahayakan. Jadi Ramadan ini adalah sebuah penanaman proses kebaikan selama 30 hari berturut-turut. Kalau sebenarnya kalau kita mempersiapkannya tidak 30 hari, karena Sya'ban juga kita sudah mempersiapkan, jadi lebih dari 30 hari. Oleh karena itu sangat pantas kalau Rasulullah mengatakan sangat rugi orang keluar dari Ramadan tetapi setelah Ramadan itu tidak ada perubahan apa-apa ya. Lalu selama 30 hari ini ngapain aja? Kira-kira begitu ya. Dalam redaksi hadisnya rugi kalau masuk keluar dari Ramadan dosanya tidak terampuni dan selanjutnya. Jadi seharusnya memang karena ada proses hijrah, begitu Syawal dia ada perubahan. Kemudian Ramadan adalah latihan bersabar. Tadi kan yang namanya pemenang itu orang yang senantiasa bersabar. Ada pakar mengatakan bahwa Ramadan sebenarnya miniatur dari kehidupan kita. Miniatur dari kehidupan kita ini Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita menahan perut ya. Perut itu kira-kira merupakan simbol dari konsumsi makan dan minum. Di dunia ini kan sebenarnya tantangan kita itu bagaimana kita menghadapi sesuatu yang dilarang dan yang tidak. Kalau di Ramadan aja kita bisa mampu untuk menahan diri dari makan dan haus yang dilarang oleh agama gitu.
Ya sejatinya, seyogyanya nanti setelah Ramadan kita juga bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Itu kan proses latihan bersabarnya demikian. Kalau di Ramadan ini kita bisa menahan diri untuk bersenggama dengan suami dan istri walaupun itu dihalalkan, tetapi karena Allah larang dilakukan di siang Ramadan, nanti sejatinya berarti kita juga menahan diri dari hal-hal yang diharamkan di luar Ramadan. Jadi latihan bersabar di bulan Ramadan ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa lulus dari latihan bersabar, maka kita akan menjadi pemenang. Lalu kemudian Ramadan adalah sarana untuk ketaatan. Apa yang tidak menjadi ketaatan di Ramadan? Semuanya menjadi ketaatan. Bahkan sesuatu yang seperti bukan ketaatan itu menjadi ketaatan. Siapa sangka ternyata membereskan parkir mobil juga itu merupakan satu ketaatan. Siapa tahu dalam agama itu menyingkirkan penghalang dari jalan itu juga merupakan kebaikan. Itu artinya agama memang tidak memilah-milah ketaatan. Bapak Ibu sekalian dengan pekerjaannya di kantor, lalu kemudian dengan pekerjaan itu membantu banyak orang, itu juga merupakan suatu ketaatan. Semakin banyak ilmu kita dimanfaatkan oleh banyak orang, semakin banyak tenaga kita itu memberi manfaat kepada orang, semakin banyak kebijakan kita bermanfaat kepada orang, maka ketaatan dan kesalehan yang kita peroleh semakin banyak. Jadi luar biasa. Di Ramadan ini segala macam dilipat-lipat. Dilipat-lipat, segalanya dilipat-lipat. Jadi kalau orang yang menang itu adalah orang yang senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan itu. Kemudian Ramadan adalah jalan menuju surga. Tadi kan orang yang berbahagia, orang yang menang itu adalah penghuni surga. Di Ramadan ini belum apa-apa pintu surga sudah dibuka. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Maksudnya, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar juga dari para ustadz taraweh yang sebut dengan surga dibuka itu apa? Ngapain dibuka? Oh, nggak ada yang masuk kok. Siapa yang masuknya? Kan belum ada yang masuk. Ngapain neraka itu ditutup? Oh nggak akan ada yang masuk juga gitu. Lalu setan itu dibelenggu itu maksudnya apa? Itu setan dibelenggu apa? Di talian, di rantai, di penafsirannya banyak. Tapi kira-kira alasan yang paling logis adalah karena Ramadan itu bikin kondisi lingkungan itu orang untuk melakukan ketaatan itu mudah di Ramadan itu. Soalnya ngapain sekarang habis zuhur biasanya kan makan, nggak makan kan, ya udah kalau gitu kita iktikaf saja, ada dapat. Biasanya kalau di bulan Ramadan misalnya kita melakukan, tapi di bulan Ramadan tidak. Itu yang dimaksud bahwa pintu surga itu dibuka. Artinya seseorang itu di bulan Ramadan itu sangat mudah sekali untuk melakukan ketaatan, sehingga memungkinkan dia juga mudah untuk masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya katakan kalau pengen dapat tiket yang cepat gitu ya Ramadan ini, karena pintu surganya lagi dibuka gitu ya, peluang-peluangnya lagi dibuka ya. Ayo, masih ada 15 hari, jadikan setiap ketaatan kita ini sebagai pintu atau sarana untuk masuk surga. Nah, apa namanya kan hadis yang sangat populer juga yang sering dikatakan oleh para ustadz itu ya, man shoma ramadhana dan sebagainya, itu lakun kufira lahu ma taqaddama min dami, itu adalah sarana kita untuk masuk surga, karena orang yang masuk surga itu pasti orang yang tidak punya dosa. Jadi dalam satu keyakinan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah Bapak Ibu sekalian, orang muslim yang bertakwa kemudian dia wafat sementara dosanya tidak dimaafkan oleh Allah, maka orang itu belum bisa masuk surga terlebih dahulu sebelum dia masuk neraka. Itu dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah itu sudah habis dosanya kemudian masuk. Nah yang terakhir, udah hampir jam 1. Nah ini lebih kecil lagi ya, karena apa namanya informasinya. Tapi kira-kira saya ingin mengatakan demikian. Apa bukti konkret bahwa Ramadan itu merupakan bulan kemenangan?
saya punya data, ada 20 peperangan yang dilakukan oleh umat Islam, dan itu semua terjadinya di bulan Ramadan. Yang paling terkenal adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Perang Badar kita tahu umat Islam jumlahnya 313, orang kafir jumlahnya 1000, dan yang menang itu adalah orang Islam. 313 orang sedang berpuasa, insya Allah para sahabat, melawan 1000 orang kafir yang tidak berpuasa. Secara logika mestinya kalah umat Islam itu. Udah jumlahnya sedikit, lagi berpuasa lagi, tapi ternyata menang. Ini ada sesuatu energi yang kuat dari Ramadan ini. Tentu ada banyaklah sampai perang Ramadan yang ke-20. Ini peperangan yang dilakukan oleh, yang dimenangkan oleh umat Islam, dan semua terjadi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hayu kita berperang. Peperangan kita bukan peperangan fisik, tapi peperangan menghadapi halangan-halangan yang bisa menghubungkan kita pada Allah, memerangi rintangan-rintangan yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, pas sekali jam 1. Memang ini PowerPoint ini dibuat supaya pas jam 1, ini jam 13.00. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terakhir boleh mengutip satu ungkapan dari Nabi. Rasulullah mengatakan, berbuatlah karena Allah akan mudahkan kita sampai kepada takdir kita yang Allah sudah tentukan. Jadi kalau kita ingin sampai kepada takdir kita yang baik, kemenangan kita yang esensi, lakukanlah kebaikan-kebaikan sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kemenangan yang sejati di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mal majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azim sultan. Ya Allah ya rabbal alamin, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk senantiasa menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin, jadikanlah Ramadan sebagai sarana kami untuk menintrospeksi diri, untuk mengenal diri. Ya Allah ya rabbal alamin, jadikanlah Ramadan sebagai sarana momentum kami untuk mendapatkan magfirah-Mu. Ya Allah ya rabbal alamin, jauhkan kami dari orang-orang yang merugi, yang tidak memperoleh keutamaan-keutamaan Ramadan. Ya Allah ya rabbal alamin, masukkanlah kami kepada kelompok-kelompok yang mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan. Ya Allah ya rabbal alamin, jangan pisahkan kami dengan Ramadan kecuali Engkau sudah memaafkan dosa-dosa kami. Ya Allah ya rabbal alamin, jangan pisahkan kami dengan Ramadan kecuali Engkau sudah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kami. Ya Allah ya rabbal alamin, satukanlah kami, keluarga kami, saudara-saudara kami di surgamu sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di surgamu ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak Ramadan sebagai bulan kemenangan. Ramadan adalah miniatur sekaligus model terbaik beragam kemenangan dalam kehidupan, baik kemenangan yang bersifat fisik juga kemenangan yang bersifat ruhani. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan oleh Allah, kemenangan lahir dan kemenangan batin, kemenangan di dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.